Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pagi hari ini kita patut mengucap syukur dengan kondisi kita yang seperti ini, dengan situasi yang masih mengalami pandemi karena virus COVID. Tapi jangan biarkan hal ini menyurutkan sukacita kita untuk tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah untuk kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Manurung untuk firman Tuhan dengan tema Mari Bekerja Sekarang. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, kita berkonsentrasi, berfokus penuh untuk mengikuti ibadah kita dari awal hingga akhir. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari buku SNP nomor 629, Ku Kagum Akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Puji
sidang jemaat sekalian, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu, karena karunia-Mu, kami masih boleh bernafas hingga pagi hari ini. Kami masih boleh memuji, memuliakan nama-Mu hingga pagi hari ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, pimpin kami untuk bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, sekali lagi sidang jemaat sekalian. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Di tengah situasi yang cukup mencekam, kita tetap tinggal di rumah kita masing-masing sesuai anjuran dari pemerintah kita. Namun biarlah kita tidak pernah berhenti lelah untuk memuji memuliakan Tuhan. Mungkin pekerjaan kita sehari-hari bisa dihentikan, mungkin kegiatan kita, aktivitas sehari-hari bisa ditiadakan. Tapi jangan pernah lelah untuk selalu memuji memuliakan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan masih sangat banyak, salah satunya kita bisa menyembahnya. Mari kita menaikkan pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, tanah yang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah. Mari bersama-sama kita tetap pujikan Tuhan yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
rencana yang berubah. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin, haleluya. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya, meskipun di rumah kita tetap bisa memuji memuliakan Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita. Karena dari lagu tadi disebutkan juga tiada lelah ketika kita bekerja dengan Tuhan. Tuhan yang selalu mencukupkan setiap kebutuhan yang kita perlukan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manurung. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita akan menyiapkan pikiran kita menaikkan pujian dari buku nyanyian pujian nomor 525, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak Pendeta Manurung. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Sukacita bisa bertemu, melayani pada pagi hari ini di dalam ibadah spesial kenaikan Yesus Kristus. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini untuk berkat Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan yang spesial memperingati kenaikan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kami boleh beribadah bersama-sama dalam bentuk online. Kami percaya berkat-berkat Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena itu Tuhan berikan kami hikmat-Mu untuk boleh mempelajari kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sederhana ini kuasai dan pakai menjadi alat Tuhan sehingga apa
yang disampaikan sungguh-sungguh merupakan apa yang juga menjadi keinginan dan kehendak Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu di setiap rumah yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasa-Mu tak terbatas untuk menjamah setiap mereka sehingga mereka akan menemukan hal-hal yang baru. Dan setiap mereka pasti diberkati oleh kebenaran-Mu yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan Engkau. Haleluya. Amin. Tema kita adalah mari bekerja yang diambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Ini adalah perumpamaan tentang talenta. Nah, arah khotbah saya pagi hari ini adalah untuk mencerahkan kita kira-kira apa yang sedang kita kerjakan saat kita menunggu kedatangan Tuhan. Lihat bahwa nubuatan tentang kematian Yesus digenapi, artinya itu betul-betul terjadi. Dia sudah mati. Tapi ada nubuatan kebangkitannya dan ini juga sudah digenapi. Jadi lihat, Yesus mati betul, tapi dia juga bangkit. Lalu kemudian dia tidak hanya bangkit, tapi dia juga naik ke surga. Dan ini juga sudah digenapi, sudah terjadi, dan Yesus sudah naik ke surga. Karena itu nubuatan berikutnya adalah tentang kedatangannya kedua kali. Setelah dia naik ke surga, dia akan datang. Kalau nubuatan-nubuatan sebelumnya sudah digenapi, maka kita percaya bahwa nubuatan bahwa Yesus akan datang kedua kali juga akan digenapi. Pertanyaannya sambil menunggu dia datang kedua kali, kita mau buat apa ketika kita berada di dunia? Nah, ini menarik, memperingati atau menunggu kedatangan Yesus, Tuhan malah menyuruh kita untuk bekerja. Dan ini biblical. Saudara masih ingat enggak? Waktu Yesus dia mau naik ke surga, setelah dia bangkit lalu dia panggil murid-muridnya. Lalu apa yang Yesus katakan? Yesus bilang, aku akan pulang, aku akan pergi kepada Bapa. Ada dua pesan Yesus. Yang pertama, Yesus bilang apa? Tapi kamu akan melakukan. Nah, lihat ya. Kamu akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari yang kulakukan. Itu berarti waktu Yesus naik ke surga, dia meninggalkan murid-murid. Ada pesan yang sangat kuat bahwa murid-murid betul menunggu, menantikan kedatangannya, tapi juga harus melakukan. Tema kita luar biasa, mari kita bekerja ketika kita menantikan kedatangannya. Yang kedua, Yesus bilang apa? Akan ada roh penghibur. Pertanyaannya gini, roh penghibur datang di hari Pentakosta untuk apa? Saya percaya Roh Kudus dianugerahkan kepada kita bukan untuk membuat kita pasif. Menunggu kedatangan Yesus dengan pasif. Roh Kudus dicurahkan untuk membuat kita aktif. Maka ada banyak karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk apa? Untuk melayani, untuk melakukan sesuatu, untuk menolong orang lain, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menjadi berkat, dan seterusnya. Jadi pesan Yesus waktu dia naik ke surga jelas sekali. Dia ingin kita melakukan sesuatu. Kalau bisa banyak yang kita lakukan, lebih bagus lagi. Nah, perumpamaan ini saudara sudah pasti tahu ya, perumpamaan tentang talenta. Nah, banyak sekali perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil yang sebenarnya mengajarkan tentang kerajaan surga. Jelas, seluruh perumpamaan kerajaan surga yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil memang itu berbicara tentang eskatologi atau akhir zaman. Artinya memang itu adalah sesuatu yang akan terjadi di hal yang akan datang. Itu berbicara masa depan dunia. Tapi saudara tahukah bahwa seluruh perumpamaan tentang kerajaan surga yang pernah diajarkan oleh Yesus itu sebenarnya digunakan untuk merangsang kita untuk melayani, untuk lebih aktif lagi. Saya kasih contoh, perumpamaan tentang kerajaan surga salah satunya perumpamaan tentang penabur dalam Matius 13. Lalu perumpamaan tentang pelita.
Lalu perumpamaan tentang ragi yang diaduk dalam tepung, dalam Matius juga. Lalu perumpamaan tentang harta atau mutiara yang terpendam. Perumpamaan tentang pukat yang dilabuhkan ke laut. Kemudian perumpamaan tentang mendengar dan melakukan firman. Lalu berikutnya ada perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Apa maksud saya? Kalau kita lihat perumpamaan-perumpamaan ini, semuanya dituliskan oleh penulis Injil untuk mengingatkan kita bahwa seharusnya ketika orang percaya menantikan kerajaan surga atau orang percaya memahami kerajaan surga, maka pesannya jelas. Orang percaya harus menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali sambil bekerja atau melakukan aktivitas. Nah, memang ada paham yang sangat istilahnya itu sangat menekankan menanti kedatangan Yesus sehingga mereka jadi pasif. Ya udahlah, kita berdoa saja di rumah, berdoa saja di kamar. Lalu kita menunggu Yesus saja, lalu nanti waktu Yesus datang kita buat karpet merah dan seterusnya. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa kedatangan Yesus itu berbicara atau seharusnya mengarahkan kita yang masih tinggal di bumi untuk bekerja. Nah, kita lihat teks Matius 25. Ya, untuk menyingkat waktu saudara bisa baca teks ini Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Nah, tapi cerita besarnya adalah begini. Ada seorang tuan yang memanggil 3 hambanya. Lalu kemudian tuan itu memberikan mereka kepercayaan dengan memberikan masing-masing talenta. Satu hamba itu ada yang menerima 5 talenta, lalu hamba yang kedua menerima 2 talenta, lalu hamba yang ketiga menerima 1 talenta. Kemudian tuan itu pergi. Kalau Alkitab mencatat tuan itu pergi dalam waktu yang lama. Lalu kemudian tuan itu kembali kemudian melakukan perhitungan. Lalu saudara tahu apa yang terjadi? Hamba yang pertama yang diberikan 5 talenta itu menghasilkan 5 talenta. Kemudian hamba yang kedua yang diberikan 2 talenta menghasilkan juga. Tapi hamba yang ketiga yang diberikan 1 talenta menyimpan talenta itu. Kemudian mengembalikan 1 talenta yang diberikan oleh tuannya. Dan saudara tahu kisahnya bahwa tuan itu sangat marah kepada hamba yang ketiga. Ada 2 prinsip yang akan kita lihat dari perumpamaan ini. Yang pertama saudara, kita sebagai umat, kita sebagai gereja itu hanya pengelola dan kita harus siap untuk menerima penghitungan dari Tuhan. Saya ulangi, bahwa kita sebagai umat Tuhan adalah pengelola. Yang tugas kita hanya satu, bekerja mengelola apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan nanti suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Coba kita lihat teksnya ya. Ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah lihat. Mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah lihat, kalau dalam bahasa Indonesia memang bunyi dari teks hanya begini. Seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya. Dalam bahasa Yunani saudara, ini lebih jelas bahwa hamba-hamba di sini dan talenta yang sekarang menjadi milik dari hamba-hamba itu adalah milik sang tuan. Karena dalam bahasa aslinya ada istilah dibuat di sini idios doulos. Jadi memang kata hamba di sini dalam bahasa Yunani itu berdasarkan kata doulos. Tapi ada kata idios. Idios itu seperti kepemilikan atau own himself, miliknya sendiri. Makanya kalau diterjemahkan sebenarnya bisa begini. Ada seseorang yang memiliki ke luar negeri yang memanggil hamba-hamba kepunyaannya sendiri.
Yang memperlihatkan, kalau kita lihat dalam bahasa asli, memperlihatkan dengan jelas bahwa ketiga hamba ini dan talenta yang sekarang menjadi dalam tanda kutip milik mereka, hamba maupun talenta ini adalah milik secara eksklusif Tuhan itu sendiri. Makanya ada istilah idios, doulos, hamba kepunyaannya sendiri. Nah, ini menjadi menarik, kenapa saudara-saudara? Karena kalau kita lihat kan hamba kan mestinya kan budak. Tapi kok dipercayakan uang yang begitu banyak. Nanti kita lihat satu talenta itu berapa. Nah, dalam bahasa Yunani saudara, hamba itu bisa beragam. Nanti kapan-kapan kita bisa bahas lebih spesifik lagi. Ada hamba yang setelah ditebus dari pasar budak kemudian dibawa oleh sang tuan lalu dijadikan sebagai orang kepercayaan. Lalu ada juga hamba yang karena dia punya keahlian, dia bisa menjadi nanti terapi atau petugas kesehatan, bisa. Nah, maka saudara, hamba di sini adalah hamba yang memang awalnya budak, tapi kemudian dibebaskan oleh Tuhan, kemudian dijadikan menjadi orang kepercayaan. Nanti ada jadi hamba menjadi pelayan, oidomos. Jadi penata layan dia, bisa. Maka hamba dalam bahasa Yunani itu tidak hanya sekedar budak dia. Nah lihat, ini memperlihatkan bahwa hamba dan talenta ini adalah milik sang tuan. Nah, ada banyak orang yang merasa bahwa harta yang dia miliki, jabatan yang dia miliki, keluarga yang dia miliki itu adalah miliknya. Ini salah. Karena kalau kita baca Alkitab, sebenarnya kita hanya pengelola. Nah, menurut saya paham yang salah inilah yang membuat hamba yang ketiga itu menjadi salah dalam berpikir. Oke. Hamba yang pertama dikasih 5 talenta, lalu dia bekerja mengusahakan 5 talenta berhasil. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta, mengusahakan 2 talenta itu lalu berhasil. Hamba yang ketiga diberikan 1 talenta, lalu dia pergi menanam, menyembunyikan 1 talenta ini, kemudian dimarahi dan dikritik, dikutuk habis-habisan oleh sang tuan. Menarik, apa kata si hamba saudara-saudara? Nah, waktu diperhitungkan oleh sang tuan, ayat 25, ini jawaban dari hamba yang ketiga. Ayat 25 saya bacakan, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu, talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Sebenarnya kenapa dia takut? Memang pada zaman itu banyak pencuri, banyak peperangan, banyak perampok ya. Jadi kalau dia dibiarkan begitu uangnya bisa dirampok orang. Sebenarnya hamba yang ketiga ini tidak melakukan kejahatan sebenarnya. Dia disebut jahat karena dia tidak melakukan instruksi dari sang tuan. Apa instruksinya? Mengusahakan talenta yang dipercayakan oleh sang tuan. Nah, saya mundur sedikit ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Nah lihat ya, ini adalah kesalahan konsep dari hamba yang ketiga. Kenapa? Dia tidak menempatkan tuannya sebagai pemilik. Itu sebabnya dia protes. Kalau begitu, tuan ini hanya bepergian saja ke tempat yang jauh, lalu dia pulang, lalu dia enak-enak sendiri, dia hanya minta hasil dari pekerjaan. Kenapa perkataan dari tuan yang hamba yang jahat itu bisa sampai begini? Dia bilang kepada tuannya, Tuhan tidak menabur tapi menuai. Karena sang hamba tidak tahu prinsip bahwa dia hanya sebagai hamba, hanya sebagai pengelola. Pemiliknya adalah sang tuan. Maka nanti jawaban tuan itu agak keras ya. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut
dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Nah lihat ya, kesalahan konsep membuat hamba itu ingin mengatur tuannya sebagai pemilik. Saya mau tanya kepada saudara, kalau Tuhan kita itu sebagai pemilik, Dia bisa enggak mengatur kita dengan segala caranya? Bisa. Kalau kita paham bahwa Tuhan itu adalah pemilik. Saya kasih contoh, kalau seumpama saudara adalah sebagai staf di sebuah perusahaan. Lalu ada sang pemilik perusahaan. Misalnya sang pemilik perusahaan berkata, hari ini kita libur. Bisa libur enggak? Bisa. Karena dia pemilik perusahaan. Tapi kalau saudara staf, hari ini libur. Libur enggak? Enggak libur. Karena saudara di sana adalah pengelola. Lalu misalnya besoknya sang pemilik perusahaan berkata, ini kayaknya kita rapat dadakan. Bisa enggak rapat dadakan? Bisa. Karena dia adalah pemilik. Maka konsepnya juga begitu. Kita sebagai pengelola, maka tugas kita sebenarnya hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Jelas. Tapi kok kelihatannya tuannya enak-enak. Dia tidak bekerja, pulang-pulang dari tempat jauh, dia langsung meminta, mana hasilnya? Iya, karena dia pemilik. Dia pemilik. Kita hanya sebagai pengelola. Nah, itu sebabnya tugas kita sebagai pengelola hanya satu. Bekerja menghasilkan buah. Si hamba ini dia protes. Kok Tuhan kok begitu kejam, semena-mena, otoriter? Bukan. Kalau jawaban si hamba itu kejam, buktinya Tuhan itu memberikan satu talenta yang diberikan kepada hamba ketiga itu kepada siapa? Kepada hamba yang pertama yang diberikan 5 talenta. Benar enggak? Tuhan itu tidak kejam. Tapi karena dia pemilik, dia berhak untuk mengatur para hamba-hambanya. Nah, jadi lihat ya, kita pengelola, lalu Tuhan adalah pemilik, maka kita hanya melakukan apa yang Tuhan instruksikan. Nah, lalu kelak ini ada perhitungan. Maka tadi saya katakan kita sebagai pengelola satu saat kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipercayakan. Kita lihat ayatnya yang ke-19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ini menarik. Saya baca sekali lagi ayat 19. Lama sesudah itu memang berarti Tuhan itu pergi dalam waktu yang lama. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nah, istilah perhitungan saudara dalam bahasa Yunani itu dari kata sunaire. Ini adalah istilah administratif atau istilah yang kaku atau istilah berbentuk hukum. Sunaire itu adalah begini. Kalau di zaman sekarang ini seperti kalau Anda membuat kesepakatan atau kontrak kerja, tapi bukan hanya kontrak kerja di kertas saja, enggak. Harus ada notaris, lalu ada materai, lalu ada saksinya. Nah, kira-kira begitu. Nah, lihat, berarti saudara-saudara ketika Tuhan itu mempercayakan kepada hamba itu jelas nanti ada penghitungannya secara jelas, secara hukum dan seterusnya dan seterusnya. Wah, kalau begitu ini agak menakutkan ya. Maka banyak orang akhirnya takut dengan penghakiman di akhir zaman itu. Iya kan? Ini loh, Tuhan itu datang dan akan melakukan penghitungan secara kaku. Itu sebabnya saudara lihat apa saja yang kita lakukan dalam hidup kita selama kita tinggal di bumi. Nanti pada waktunya Tuhan kita akan melakukan penghitungan.
Bagi sebagian orang ini menakutkan. Ada yang tanya kepada saya, berarti tentang kerajaan surga atau akhir zaman itu menakutkan ya Pak ya? Saya bilang begini, kerajaan Allah atau penghakiman nanti di akhir zaman itu ibarat pembagian raport, ya kan? Pembagian raport. Ada masa kita manusia diberikan waktu sebebas-bebasnya untuk mengerjakan berbagai ujian. Bayangkan ini seperti Anda siswa atau mahasiswa, Anda diberikan waktu oleh guru saudara, dosen saudara untuk mengerjakan tugas, lalu pada akhirnya, pada saatnya nanti akan ada pengumuman atau pembagian hasil ujian. Nah, saya mau tanya, pembagian hasil ujian atau pembagian rapot itu menakutkan atau tidak? Menakutkan dan tidak menakutkan. Menakutkan bagi orang yang mengerjakan ujian asal-asalan, karena mereka pasti akan menerima nilai yang tidak baik. Tapi akan membahagiakan bagi siswa yang mengerjakan ujian dengan baik, karena dia akan menerima hadiah, juara, dan seterusnya. Nah, tapi apapun itu, Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu pada saatnya akan datang dan melakukan penghitungan. Nah, bagi saya ini bukan menakutkan. Ini malah mendorong saya, memotivasi saya. Oh Tuhan, berarti pengorbanan-pengorbanan yang saya lakukan ketika melayani pekerjaan-Mu itu tidak sia-sia, karena nanti semua akan diperhitungkan. Ya, harga yang kita lakukan, air mata mungkin ketika Anda mengikut Tuhan mungkin bisa banyak. Kesusahan yang Anda mungkin alami ketika melayani Tuhan, oh itu bisa tak terkatakan betapa susahnya. Tapi lihat, nanti itu akan diperhitungkan secara ketat oleh Tuhan. Dan yang kedua, ini juga mengintrospeksi kita. Kalau kita bermalas-malasan ketika kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk hidup di dunia kurang lebih 70 tahun. Ingat Pak, ingat Bu, ini semua nanti akan kita pertanggungjawabkan. Ingat ya, kita hanya sebagai pengelola, tidak seharusnya seorang hamba yang diberikan kepercayaan menuntut sang Tuan. Masa sih Tuan tidak bekerja tapi menerima upah, tidak menabur tapi menuai? Oh, ingat, Dia adalah pemilik. Nah, kenapa sih kadang-kadang seorang hamba bisa merasa sebagai pemilik? Nah, memang masalah. Karena kalau kita baca, hamba itu pergi ke tempat yang jauh, bepergian ke luar negeri, istilahnya 14. Lalu istilahnya ayat yang ke-19, lama sesudah. Artinya Tuhan itu pergi ke tempat yang jauh, lalu pergi dalam waktu yang lama. Kalau talenta itu dikelola oleh hamba begitu lama, itu memang bisa membuat seorang hamba merasa menjadi sebagai pemilik. Kenapa? Karena talenta yang ada bersama dengan dia ditinggalkan oleh tuannya dalam waktu yang lama. Tapi kita mau diingatkan, Pak. Lihat, jabatan saudara itu, keluarga saudara itu, ilmu yang saudara miliki itu, harta yang saudara miliki itu, apa saja yang saudara miliki sekarang, itu punya Tuhan. Kita hanya mengelola. Karena itu miliknya Tuhan. Mari kita mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Karena pada waktunya Tuhan akan melakukan perhitungan. Apakah kita perlu takut? No. Selama Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan yang terbaik, mengerjakan yang paling baik, apapun bagian yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lakukan dengan baik. Saya percaya waktu akhir zaman nanti kita akan tetap menantikannya dengan sukacita, dengan berani, karena kita sudah melakukan bagian kita dengan baik. Itu yang pertama. Yang terakhir saudara, jadi kita sebagai pengelola, dan ingat pada saatnya Tuhan kita akan datang dan melakukan penghitungan. Tidak ada yang luput dari sana,
karena sunergeita itu adalah penghitungan secara ketat, ya, secara administratif, secara fair, secara adil. Tidak ada di antara kita yang bisa bersembunyi dari penilaian itu. Yang terakhir saudara, kita sebagai pengelola harus bertanggung jawab. Nah, kita kembali, ada 3 hamba. Satu hamba dikasih 5 talenta, hamba yang kedua dikasih 2 talenta, hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Talenta itu saudara dalam bahasa Yunani di abad pertama dulu itu bukan karunia atau keahlian. Atau bukan apa istilahnya itu ya, bakat. Tapi talenta itu adalah sebuah penghitungan. 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Jadi ini banyak sekali. Nah kalau dulu di sekolah minggu mungkin yang hamba yang ketiga itu kan cuma dapat 1 talenta. Kok sedikit banget ya? Oh enggak. 1 talenta itu rupanya besar sekali. 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah buruh dalam 1 hari. Jadi kalau saya singkat, 1 talenta itu sama dengan 20 tahun gaji buruh. Ya, 6.000 dinar. Karena 1 talenta itu 6.000 dinar, 1 dinar gaji per hari. Kalau 1 tahun 365 hari. Jadi kalau untuk mendapatkan 6.000 dinar atau 1 talenta itu bisa sampai 20 tahun. Jadi ini besar sekali yang dipercayakan kepada hamba itu. Dan karena ini besar maka harus dipertanggungjawabkan pula secara serius. Nah, kalau saudara lihat ya, ada hamba yang melakukan tugasnya dengan baik. Yang saya sebut hamba yang melakukan tugas dengan bersegera. Nah, coba kita lihat ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Nah lihat ya, ini menarik. Segera pergilah hamba itu. Segera. Nah lihat, bahwa Tuhan itu pergi ke tempat yang jauh. Yang kedua, hamba itu sudah tahu bahwa Tuhan itu pergi dalam waktu yang lama. Saya mau tanya, kalau Anda sebagai staf karyawan, lalu bos saudara bilang atau pemimpin perusahaan saudara bilang, bro, saya akan pergi ke luar negeri selama 3 tahun. Tolong kerjakan tugas ini ya. Saya mau tanya, kalau saudara sudah tahu bos saudara pergi ke luar negeri, lalu lama kembalinya, kira-kira tugas yang dipercayakan kepada saudara akan segera saudara lakukan atau masih menunda-nunda? Saya ulang, kalau seumpama bos saudara pergi ke tempat yang jauh dalam waktu yang lama, kira-kira tugas yang dipercayakan itu akan segera kita lakukan atau nunda-nunda? Kemungkinan besar akan menunda-nunda. Kenapa? Bos saya kan datangnya masih lama lagi. Nah, tapi hamba yang baik ini, hamba pertama dan hamba kedua ini, walaupun dia tahu bahwa tuannya pergi ke tempat yang jauh, walaupun mereka tahu bahwa tuannya akan datang dalam waktu yang lama, tapi segeralah hamba itu pergi. Pertanyaannya kenapa mereka bersegera melakukan tugasnya? Karena mereka tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Tiba-tiba dia bisa datang tanpa aba-aba, tanpa pengumuman, tanpa kabar. Dia datang seperti pencuri. Segera. Mari kita melakukan tugas-tugas kita dengan segera. Kita sebagai karyawan, kita sebagai staf, kita sebagai istri, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pekerja, kita sebagai bos, apa saja. Segera. Karena kita tahu kapan saja Tuhan kita bisa saja dia meminta pertanggungjawaban dari kita. Bersegera. Lalu yang kedua saudara, hamba-hamba itu bertindak sesuai instruksi. Nah, ada pertanyaan menarik. Sebenarnya hamba itu yang ketiga itu masa jahat sih? Kan dia diberikan 1 talenta tuh. Lalu hamba itu, saya juga berpikir ya, masa sih hamba ini jahat banget? Kan 1 talenta yang dipercayakan oleh Tuhan itu kan tidak dibawa kabur. Malah diamankan dengan cara apa? Disembunyikan. Benar nggak?
Coba saudara renungkan ini. Iya ya, hamba itu kan tidak bawa kabur uang itu. Tidak mengurangi uang itu. Tidak mengambil sepeser pun dari talenta itu. Utuh dia 6.000 dinar. Lalu tuannya datang, dikembalikan secara utuh. Aku takut nanti uang ini hilang, Tuan, maka saya jaga. Sebenarnya dia melakukan yang baik. Dari ukurannya dia. Dari sudut pandangnya dia. Tapi masalahnya yang dia lakukan walaupun itu baik, mengamankan talenta itu, tapi yang dia lakukan tidak sesuai dengan instruksi atau perintah dari sang Tuan. Itu masalahnya. Karena perintah sang Tuan, jalankan uang itu sampai menghasilkan. Itu instruksinya. Tapi hamba yang ketiga melakukan aktivitas yang lain. Walaupun motivasinya menyimpan uang itu baik, walaupun proses dia menyimpan uang itu, menyembunyikan, mengamankan uang itu baik, bagi sang Tuan ini sesuatu yang jahat. Kenapa? Karena dia melakukan instruksi yang lain. Satu kali dulu waktu SMP, saya diminta mama saya untuk mencari makanan babi, saudara. Kalau orang Batak kan suka melihara babi, saudara. Ya kan? Lalu saya pergi mencari makanan binatang, tapi yang saya cari adalah makanan untuk bebek. Yang kami memang punya saat itu. Jadi kami punya babi, punya juga bebek. Mama saya, ibu saya nyuruh saya untuk mencari makanan babi. Tapi yang saya cari adalah makanan bebek. Waktu saya pulang, saya sudah bersusah-susah mencari makanan bebek. Kalau makanan bebek di kampung kami namanya keong. Keong mas. Jadi kita cari di sawah, lalu saya bawa, saudara, udah sampai keringat-keringat, ya kan? Bawa sampai ke rumah. Saya berharap nanti saya pulang, saya akan dipuji oleh mama saya karena saya sudah membawa makanan bebek. Saudara tahu, yang saya terima adalah amarah yang luar biasa dari mama saya. Tapi kan saya capek sudah. Saya kan sudah melakukan yang baik. Iya, saya melakukan kegiatan atau aktivitas atau pekerjaan atau pelayanan yang tidak sesuai instruksi. Mama saya pada saat itu memerlukan makanan untuk babi. Bukan untuk bebek. Karena makanan untuk bebek masih ada di rumah. Yang sekarang mendesak adalah makanan untuk babi. Yang saya cari adalah makanan untuk bebek. Nah, ini masalah. Nah, itu sebabnya gini Pak. Bisa saja kita melakukan banyak kegiatan selama kita tinggal di bumi. Tapi sebenarnya semua aktivitas yang kita lakukan tidak sesuai instruksi Tuhan. Bisa, bisa. Kita sibuk, bisa. Bisa, kita bisa sibuk. Tapi ternyata yang saya lakukan tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Bisa, bisa. Kita hidup aja normal begitu ya. Bekerja, lalu berusaha, lalu sibuk sana sini. Tapi sebenarnya ada perintah-perintah Tuhan yang kita tidak jalankan. Tuhan bilang muridkanlah orang. Nah, tapi saya sibuk dengan urusan yang tidak berhubungan dengan memuridkan jiwa-jiwa. Nah, ini bisa loh terjadi. Sehingga nanti waktu di penghakiman, kita yang sibuk-sibuk ini baru terlihat. Ternyata kita sibuk melakukan apa yang kita inginkan. Bukan yang Tuhan inginkan. Nah, hamba yang pertama dan yang kedua melakukan instruksi. Yang ketiga walaupun melakukan aktivitas yang baik. Tapi tidak melakukan instruksi. Jadi yang pertama mereka bersegera. Yang kedua mereka bertindak sesuai instruksi. Yang terakhir mereka dikenal sebagai hamba yang baik dan setia. Nah lihat ya. Kalau saudara lihat. Hamba yang pertama yang kedua dipuji oleh Tuhan. Oleh Tuhan itu dengan istilah. Hai hambaku yang baik dan setia. Oke ya. Kalau saudara lihat nanti itu di ayatnya yang ke 24 ya. Saya bacakan supaya jelas. Kini datanglah juga hamba ayat 23 ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Nah, tapi lihat hamba yang ketiga yang tidak melakukan instruksi itu disebut dengan istilah yang berbeda.
Saya bacakan ayatnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-26 ya, 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kepada hamba yang pertama, hamba yang baik dan setia. Hamba yang ketiga, hambaku yang jahat dan malas. Jadi pengkontrasannya beda. Kalau yang pertama baik dan setia, kalau yang kedua jahat dan malas. Jadi begini loh, hamba yang jahat dan malas itu kebalikan dari hamba yang baik dan setia. Artinya gini loh, berarti hamba yang jahat dan malas itu pengkontrasannya berarti hamba yang baik dan rajin. Nah, sebenarnya itu sebenarnya. Hamba yang baik dan rajin, hai hambaku yang jahat dan malas. Nah, itu sebabnya pengertian di sini setia di situ saudara bukan hanya diam di tempat yang sama dalam waktu yang lama, bukan. Apa sih definisi setia bagi saudara? Kalau pacar tidak meninggalkan aja kan, tidak meninggalkan, ya sudahlah setia walaupun begitu-begitu saja sifatnya tetap setia. Nah, pengertian di sini adalah begini. Hei, hamba ini tadi adalah hamba yang bersegera. Amin. Kita tadi sudah lihat. Begitu ditinggalkan Tuhan, mereka langsung bekerja. Lalu disebut baik dan setia. Kenapa? Karena ketika mereka mengerjakan pekerjaan itu dengan begitu keras, dengan begitu serius, mereka setia dalam waktu yang lama. Itu maksudnya. Begini maksud saya, kalau hanya sekedar baik, tidak sulit mencari orang yang baik di bumi ini. Sulit? Tidak sulit. Gampang kita mencari orang yang baik. Tapi mencari yang baik, tapi terus setia dalam kebaikan itu yang susah. Benar enggak? Iya. Kalau hanya tetap bertahan di sebuah tempat tapi tempatnya itu enak, mudah enggak setia? Mudah. Apa susahnya setia di tempat yang enak, yang nyaman, yang basah, everything is okay. Tapi setia di sini adalah hamba yang awalnya sudah bekerja keras, sudah berbuat baik, sudah mengusahakan yang baik, lalu dia terus setia mengerjakan yang baik itu. Apapun tantangannya, apapun kesulitannya, apapun permasalahannya. Itu dia. Lalu dikontraskan, sedangkan ini jahat dan memang malas. Makanya tema kita pagi hari ini luar biasa. Mari kita bekerja. Kita bekerja memberikan yang terbaik dan kita tetap setia di sana. Nah, lalu ada sebuah penafsir mengatakan begini. Sebenarnya hamba yang ketiga itu dia tidak mau bekerja karena dia menerima talenta yang lebih sedikit. Ada yang menafsirkan begitu, bahkan bisa saja di sekolah minggu diajarkan begitu ya. Hamba yang tidak setia, tidak mau atau kurang semangat mengerjakan karena dia menerima hanya satu talenta. Nah, ini penafsiran yang menurut saya keliru. Kenapa? Kalau hanya masalah sedikit-sedikitan, hamba yang kedua kan menerima 2 talenta. Lebih sedikit enggak dengan hamba pertama yang menerima 5 talenta? Lebih sedikit dong. Tapi kenapa hamba yang menerima 2 talenta tetap mengerjakan? Nah, kata kuncinya adalah Tuhan itu memberikan sesuai kesanggupan. Dan itu sudah diperlihatkan. Kalau saudara baca di atas tadi, lalu Tuhan itu memberikan masing-masing. Nah, saya bacakan ayat 15, menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Tuhan pasti tahu kemampuan kita semua yang berbeda-beda. Maka dia pasti tahu kapasitas apa atau kapasitas dalam jumlah apa yang bisa saya berikan kepada si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Saya katakan, Pak, Ibu, kita ini hanya pengelola. Kita hanya mengerjakan. Kita mendapatkan kesempatan hidup dan melayani Tuhan saja itu sudah
kebanggaan. Oke, saya kasih sedikit ilustrasi tentang hamba yang seharusnya tidak boleh menuntut, ya. Atau dengan kata lain, sebenarnya kita hanya hamba yang hanya tahu mengerjakan saja. Oke, 3 hamba, coba maju ke depan. Oke, lihat ya. Perumpamaan yang dibuat oleh Yesus ini menarik. Ada 3 hamba di sini aja. Oke ya. Hamba yang pertama, hamba yang kedua, hamba yang ketiga. Oke. Coba kalau saudara lihat bahwa awalnya ketiga hamba ini tidak memiliki apa-apa. Setuju ya? Tidak memiliki apa-apa. Ini saya tuannya. Hamba pertama, hamba kedua, hamba ketiga, tangan kosong. Oke ya. Tidak punya apa-apa. Lalu sang tuan, hamba pertama kasih 2. Kasih 1 aja dulu ya. Sekarang dia jadi punya ya. Yang awalnya tidak punya sekarang jadi punya. Saya kasih lagi 2. Oke. Ada enggak kesalahan di Tuhan? Tidak ada. Boleh enggak protes yang nomor 2? Enggak boleh protes. Karena memang ini adalah kerelaan sang Tuan. Lalu yang nomor 2 saya kasih 1. Nah lihat awalnya enggak punya, sekarang punya dia, diberikan. Lalu saya kasih 2. Oke. Lalu yang ini saya tambah menjadi 3. Oke, jadi 3, jadi lebih banyak ya. Nah yang terakhir saya kasih 1. Oke. Saya mau tanya, kalau misalnya ini saya ambil, boleh enggak? Boleh. Boleh enggak? Boleh dong. Karena ini milik saya. Kalau saya ambil lagi boleh enggak? Nah waktu saya ambil mungkin sudah mulai berkurang hartanya dia ya. Udah mulai protes dia ya. Kenapa? Padahal kan awalnya malah kalau seumpama sekarang you punya 1, bersyukur enggak? Kalau misalnya ini adalah hamba yang nomor 1, mestinya dia bersyukur. Kenapa? Karena memang dari sejak awal pun saya enggak punya apa-apa kok. Ya toh? Sekarang saya jadi punya 1. Ini puji Tuhan, haleluya loh. Nah, kalau seumpama ini saya ambil 1, boleh enggak saya sebagai pemilik? Boleh. Boleh. Kalau saya ambil 1, boleh enggak? Boleh. Nah, lihat ya. Hamba yang ketiga itu tadi menjadi protes karena dia tidak punya konsep bahwa saya adalah pemilik itu. Makanya dia protes. Masa Tuhan ngambil-ngambil aja dia. Suka-sukanya dia saja. Benar enggak? Dia menuai tanpa menabur. Dia mendapat sesuatu yang bukan haknya. Karena dia tidak sadar bahwa sejak awal ini adalah kepunyaan sang Tuhan. Nah ini dia. Nah hamba yang pertama protes. Tuhan ini tidak bekerja tapi mendapatkan upah. Tidak menabur tapi menuai. Kebalikan dari sifat hamba yang buruk itu apa? Kan hamba yang jahat itu kan berkata begini. Engkau Tuhan yang jahat, yang kejam. Kau tidak menabur tapi menuai. Engkau tidak bekerja tapi menerima upah. Kebalikannya apa? Kebalikannya mestinya seperti hamba yang nomor 1, nomor 2. Tuhan, karena Tuhan adalah pemilik, mau Tuhan bekerja, mau Tuhan tidak bekerja. Karena saya hanya pengelola, saya akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah pemilik. Ya, terima kasih. Ya, diambil lagi oleh sang Tuhan. Terima kasih ya. Saudara-saudaraku, mari kita bekerja. Mari kita bekerja sambil kita menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk pasif. Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini, untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena Engkau mempercayakan kepada setiap kami untuk terlibat
terhisap dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan kami sadar bahwa kami ini hanya sebagai pengelola. Mau Tuhan ambil, itu adalah miliknya Tuhan, Tuhan kami. Karena itu kami hanya taat dengan perintah Tuhan. Mampukan kami Tuhan ketika kami mengerjakan pekerjaan kami, supaya kami bisa memastikan bahwa apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan itu sesuai dengan instruksi dari Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami sadar bahwa kami jauh dari kesempurnaan, kami tidak mampu tanpa kekuatan Roh Kudus. Karena itu kami mohon kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di tengah-tengah dunia yang semakin modern ini Tuhan, kami tahu tantangan menjadi anak Tuhan yang benar-benar melakukan firman Tuhan itu sulit. Tapi kami percaya karena pertolongan dari Roh Kudus itu yang akan memampukan kami. Kami mau Tuhan setelah mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman ini, kami mau berkarya, kami mau bekerja, kami mau produktif, kami mau aktif, kami mau maksimal, kami mau memberikan yang terbaik dari setiap kami. Kami mau bersegera, kami mau bertanggung jawab. Karena kami tahu pada saatnya kami akan mempertanggungjawabkan, kami akan diperhitungkan oleh Tuhan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan telah disampaikan pada pagi hari ini. Mengucap syukur melalui firman Tuhan kita diingatkan, kita seperti murid Yesus yang setelah mengikuti kejadian di mana Yesus melayani, di mana Yesus hingga mati di kayu salib, bangkit, dan hingga Yesus naik ke surga. Ibaratnya kita sama seperti murid-muridnya, kita menantikan Roh Kudus, kita menantikan janjinya Tuhan, tapi Tuhan juga memberikan syarat buat kita, ya. Teruslah bekerja, melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah bukakan, Tuhan sudah mulai melakukan pekerjaannya. Jadi mari kita bekerja sekarang, ya. Tidak memandang siapa Anda, siapa kita, latar belakang keluarga kita seperti apa. Tuhan tetap menginginkan kita bekerja, melakukan pekerjaannya, karena di luar tuaian masih banyak. Biarlah kita mempunyai semangat yang sama seperti murid-murid Yesus ketika Yesus sudah meninggalkan kita ke surga, kita tetap bersemangat, berapi-api untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan nyanyian pujian, Ini Aku Utuslah Tuhan. Selalu berada di tempat kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Ku dengarkan Tuhan isi hatimu saat kau panggil, ku siap. Ini aku utuslah Tuhan. Ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Kerinduanku selalu berada di tempat
kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Ku dengarkan Tuhan isi hatimu saat kau panggil, ku siap. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami mempunyai keberanian untuk kami bisa menyampaikan firman Tuhan seperti murid-murid Yesus. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kita katakan ini aku. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku, utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Biarlah melalui pujian berikut kita bisa memberikan yang terbaik apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum persembahan ada seruan berbakti kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menaikkan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan
atas berkat-Mu. Hari ini Tuhan kami bisa memberikan persembahan. Biarlah Tuhan kami dapat memberikan persembahan ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus Tuhan, karena semuanya ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk setiap orang yang menolong persembahan kami ini, yang mengelola persembahan kami ini. Biarlah Tuhan melalui persembahan kami ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan semakin banyak yang dapat dikerjakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sudah selesai untuk pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa syafaat dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mujiono. Setelah doa syafaat kita akan menaikkan pujian Immanuel. Saya persilakan Bapak Pendeta Mujiono. Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, mari kita akan satukan hati kita akan berdoa bersama-sama pada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus dan juga Allah Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, maha besar dan maha kasih. Karya-karya Tuhan begitu indah bagi kehidupan kami. Dan kami pada saat ini menaikkan syukur karena kami bukan saja mengenal dan bukan saja kami menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi, tetapi kami juga menjadi anak-anak Tuhan, kami juga menjadi keluarga besar Tuhan, dan kami juga mendapatkan rancangan-rancangan yang indah dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih pada saat ini kami menaikkan syukur dalam doa kami oleh karena pemeliharaan, pelindungan, kasih, pimpinan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan yang sudah kami lalui dari hari ke hari. Dan kami juga mengucap syukur jika pada hari ini kami boleh mengadakan ibadah syukur berkenaan dengan karya indah di mana Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, yang sudah disalib, mati untuk keselamatan bagi kami orang berdosa, tetapi juga bangkit dan hidup. Dan bukan itu saja, Yesus yang sama naik ke surga. Pada saat ini Bapa, kami mohon Tuhan akan selidiki hati kami, pikiran kami. Kami mohon Tuhan berkenan akan juga menyelidiki kehidupan kami hari lepas hari. Jika kehidupan kami mendukakan hati Tuhan, atau hidup kami tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan buat kami, hidup kami berdosa di hadapan Tuhan, kami mohon Tuhan akan jamah kami satu persatu. Firman-Mu dan juga Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa memperbarui hati pikiran kami, juga kuasa Allah yang menopang, sehingga kami boleh menjalani kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Pada saat ini kami bersama sujud menghadap kehadirat-Mu di dalam doa.
karena kami menyadari bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kami bersama berseru memohon di dalam syafaat kami. Pada saat ini virus COVID-19 masih pandemik di negara kami. Pasti juga di tempat-tempat yang lain, di negara-negara yang lain. Kami mohon Tuhan akan campur tangan menolong supaya semua bangsa-bangsa, semua negara-negara yang ada di globe bumi ini tetap di dalam pertolongan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Sehingga kami bersama-sama bisa menghadapi secara bijaksana virus yang pada saat ini melanda. Oleh sebab itu, biarlah kuasa yang dari Tuhan akan menolong pada semua pemimpin-pemimpin negara-negara, bangsa-bangsa yang ada. Dan secara khusus pada saat ini Bapak, kami berdoa untuk kami bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden berikut dengan wakil dan para menteri, di mana mereka sebagai pemerintah. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin tingkat provinsi, kota, kabupaten. Dan kami juga berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin sampai ke kecamatan, kelurahan, bahkan di RT dan RW. Di mana di seluruh wilayah yang ada di Nusantara ini, kami mohon pimpinan kekuatan dari Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami pada saat mereka menolong kami sebagai bangsa yang luas Nusantara ini untuk bersama-sama menghadapi virus yang sedang mewabah. Biarlah terang yang dari Tuhan akan memampukan para pemimpin-pemimpin kami untuk terus bekerja bersama-sama sehingga kesulitan yang ada itu bisa teratasi, khususnya berkenaan dengan masalah-masalah saat ini yang memang harus dihadapi bersama-sama. Di samping itu kami juga berdoa untuk program-program pemerintah yang ada, dan terus campur tangan sehingga pembangunan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, semuanya di tengah-tengah situasi yang sulit, kami akan terus maju sehingga di negara kami akan tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Dan pada saat ini kami memohon kepada Tuhan, mengingat jumlah penderita akibat virus COVID-19, Tuhan akan campur tangan, khususnya para dokter, perawat, para sukarelawan, semua teman-teman kami yang ada di negeri ini, ketika mereka menjadi ujung tombak untuk menolong orang-orang yang khususnya sudah positif dan pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit yang dimana mereka banyak penderita yang memang perlu disembuhkan. Tuhan akan memberkati alat-alat kesehatan bagi mereka, biarlah tersedia secara cukup sehingga mereka yang di garis depan ini juga terlindung dari bahaya-bahaya yang ada. Mengingat akibat pelayanan mereka juga banyak korban, baik itu dokter, perawat, ataupun
para sukarelawan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang memang pada saat ini mereka sedang dalam pengawasan oleh karena virus ataupun yang benar-benar sudah sakit. Biarlah kuasa Allah akan memberkati mereka supaya mereka tetap kuat, semangat sementara para dokter melayani mereka. Kami berdoa biarlah para pasien-pasien ini benar-benar akan sembuh. Dan kami berdoa untuk yang sudah dinyatakan negatif dari mereka yang sudah pernah sakit, Tuhan campur tangan sehingga mereka benar-benar sehat. Bisa kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan juga bisa beraktivitas kembali seperti hari-hari yang mereka alami sebelum mereka jatuh sakit. Kami pada saat ini berdoa untuk seluruh rakyat yang ada di negeri ini, mengingat bahwa hal ini tidak bisa diatasi orang per orang, bagian per bagian, kota per kota, sehingga pada saat ini ada aturan untuk pembatasan sosial berskala besar, supaya kami sebagai warga juga memiliki ketaatan sehingga kami boleh hidup hikmat, sehingga kami bisa membatasi pergaulan kami untuk sementara mengingat penularan virus ini karena hubungan sosial. Dan biarlah Tuhan akan menolong supaya kami ketika ada di rumah, kami boleh tetap beraktivitas, kami boleh tetap belajar untuk anak-anak kami yang sekolah, kami juga tetap bekerja, sehingga ketika kami di rumah, kami pun bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang berarti bagi negara dan bangsa kami, bagi perusahaan-perusahaan di mana kami bisa berkarya di sana. Di samping kami juga tetap bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih Bapak. Pada saat ini kami berdoa untuk kami hamba-hambamu satu persatu. Tuhan akan menolong supaya kami boleh tetap memandang kepada Tuhan. Kami boleh juga tetap mengikut Tuhan. Kami boleh tetap melayani Tuhan. Justru pada saat-saat di mana di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan juga akan menolong kami masing-masing. Kuasa Allah bekerja kepada kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga pada masa sulit atau susah pada saat ini kami boleh dipakai Tuhan untuk melayani. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, di mana bahwa kehidupan kami pada saat ini sebenarnya kehidupan kami menunggu untuk kedatangan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia akan datang dengan penuh kebesaran dan kemenangan, dan sementara kami menunggu Tuhan menolong kami masing-masing. Biarlah ketika kami menunggu, bukan berarti kami diam, tetapi ketika kami menunggu Tuhan datang untuk menjemput kami, kami tetap diberi pimpinan, pertolongan, kuasa, sehingga kehidupan kami selama menunggu di dunia ini, kami boleh tetap beraktivitas di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah di mana kami bekerja, di tengah kehidupan masyarakat dan juga berbangsa. Terima kasih Bapak.
Kami menyadari bahwa masa di mana pada saat kami hidup tidak mudah. Tapi kami mohon terang yang dari Tuhan memberikan penerangan dan hikmat di dalam hati kami masing-masing. Kami percaya ketika kami menjadi anak-anak Tuhan, ketika kami menjadi orang-orang percaya, ketika kami menjadi keluarga Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah iman yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, iman itu akan berakar, bertumbuh, berbuah-buah. Sekalipun susah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan acara istimewa buat kami hari ini. Kami boleh merayakan ibadah tentang pengangkatan Tuhan Yesus atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah rangkaian ibadah yang sudah kami buat di tempat atau di rumah, di keluarga kami masing-masing, Tuhan yang akan sempurnakan, Tuhan yang akan kuduskan, sehingga rangkaian ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan, termasuk juga persembahan-persembahan, perpuluhan atau persembahan-persembahan kasih, persembahan-persembahan yang lainnya. Sekalipun itu adalah benda-benda mati, Tuhan akan kuduskan sehingga seluruh rangkaian ibadah ini tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, kehidupan kami esok dan selanjutnya biarlah Tuhan tetap memelihara, memimpin, melindungi, memberikan kuasa sehingga kami boleh hidup yang melayani, yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Doa ini kami sama-sama naikkan ke hadirat-Mu. Amin.